Oke, 3, 2, 1, go. Hai, saya Filza. Dan saya Omar. Selamat datang di Ocho Ocho Oneng Oneng Show. Show. So, Omar, Ya, ini manggilnya enaknya apa ya? Tetap Omar tetap sayang atau Omar? apa ya? Ya, nggak tahu, nggak penting. Oke, topik kali ini aku pengen banget bawain tentang vaksin. Ini topik pertama kita ya. Ya, ini topik Ini pertama kita. podcast pertama kita. Mhm. Dan suara aku rada serak. Karena apa? Nggak tahu. Oh, Kurang minum kayaknya nih. iya. Di podcast kali ini aku pengen banget ngebahas tentang beberapa eh, kegalauan dan kebingungan teman-teman aku di Indonesia khususnya, yaitu tentang vaksin. Kenapa masih bisa tetap positif biarpun udah vaksin? Oh, That's the question. kenapa ya? Karena vaksinnya palsu. Ya, Nggak gitu juga kan? isinya air doang Air ternyata. doang. Iya, ya itu dia kan dari faktor yang apa namanya, vaksin yang mereka pakai kan kebanyakan apa tuh namanya, Apa? Sinovac. Ya, itu yang dibikin di Cina ya. Iya, itu yang dibikin di Cina. Oke. So what do S- you think then? Tentang Sinovac. I, Ya aku nggak tahu keampuhannya berapa persen. Sejauh ini yang aku baca terakhir itu keampuhannya Sinovac sendiri 50-67%. 50-70%. Mhm. Lumayan, ya. Ya, ya hanya karena seseorang divaksin belum tentu nggak tes positif dan belum tentu nggak nyebarin virusnya kan, masih Oke. bisa nyebarin. Iya, dan yang jadi permasalahannya adalah mereka jadinya ada beberapa orang yang kayak nyalahin government, terus habis itu nyalahin government dalam artian mereka nyangkanya kalau government itu ini apa, Apa? ngadi-ngadi gitu. Ngadi-ngadi itu apa Ngadi-ngadi ya? apaan? Itu bahasa ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi, ngada-ngada, ngada-ngada, Ngadi-ngadi. Ini ngadi-ngadi tuh. kelamaan di Amrik gini nih. Lo Bahasanya ngadi-ngadi ngaco. emang bahasa apaan? Iya, ngadi-ngadi. Oh ya, iya ngadi-ngadi tuh iya ngada-ngada gitu, kayak masih pengen ngatur aja, kayak masih pengen ngatur Hmm. warganya lah, terus kayak pengen apa ya, kayak ini tuh akal-akalan pemerintah aja gitu loh, cuma buat Buat eh, apaan? buat apa sih bahasanya tuh, kayak nge-push ekonomi mereka, or I don't Hmm. know, like ini tuh propagandanya pemerintah doang gitu. Kenapa masih vaksin, yang udah vaksin tetap aja harus pakai masker berlipat-lipat ganda kayak gitu. Ya, Sedangkan kita di sini kemarin aku posting, kita udah mulai back to normal dikit-dikit. ya. Ya aku rada bingung sama poin kamu dan yang jadi kamu tadi ngomong ya, kenapa harus masih pakai mask, ya Mhm, kan? mhm. Kalau itu bisa aku jawab. Jadi kenapa harus pakai mask biarpun udah divaksin, karena ya seseorang masih bisa nyebarin virusnya kalaupun udah divaksin. Um, jadi intinya gini, cara virus nyebar itu berdasarkan viral count gitu. Jadi ada berapa virus di dalam tubuhnya, Right. ya kan? Jadi kamu udah di vaksin, terus nggak tahu gimana dapat virusnya. Ya virusnya nggak akan bikin kamu sesakit eh, seperti kalau nggak divaksin, ya kan? Ya. Um, dan dan sakitnya itu uh, gejalanya dan seberapa sakitnya itu juga tergantung dengan ada berapa virus di dalam tubuh, Mhm. ya kan? Jadi Right. kalau udah divaksin, jumlah virusnya jauh berkurang dan kesempatan untuk orang itu nyebarin juga jauh lebih Jauh rendah. berkurang, dan Tapi vaksinnya itu ya, sendiri dan virusnya itu sendiri juga jadi lebih lemah
Is Ya, it true? Right. lebih aku nggak tahu Oh, kalau oke. bikin yang pasti kayaknya sih nggak ada. Ya, jadi vaksin intinya bikin tubuh kita lebih prepared, lebih siap untuk kenapa? Gak apa-apa. Suaraku serak ya. Iya, suara Bentar, kamu bentar. kayak Iya nih. Em, jadi vaksin itu intinya bikin tubuh kita lebih siap untuk ngelawan virusnya kan. I see. Jadi virus masuk, em, tubuh kita langsung ngedeteksi itu virus, jadi ngebikin sel-sel Lebih yang aware. ya, jadi sel-selnya pada prajurit-prajurit selnya lebih siap untuk ngelawan tuh virus. Right. Jadi sebelum dia bisa benar-benar nyebar kemana-mana, Mhm. bisa dikontrol dengan tubuh. Tapi juga virus itu masih bisa keluar dari tubuh kita, karena ini kita harus ingat virus ini tuh em, dia jauh lebih gampang nyebar Mhm. dibandingin virus-virus yang lain. Jadi biarpun cuma sedikit em, virus di dalam tubuh kita harus tetap pakai mask supaya nggak nyebar kemana-mana gitu. Right. Tapi yang jadi bikin mereka galau, Mhm. orang apa, beberapa teman-teman aku di Indonesia yang galau. So kenapa di negara lain yang biarpun udah vaksin tetap boleh gitu lepas mask? Kenapa di Indonesia tetap harus pakai mask, malah mereka nyuruh double mask? Itulah yang Oke. jadi bikin mereka kayak yang galau gitu. Ah, kok enak banget ya di sana, Ya, kita malah di sini malah harus tambah diketatin ya, gitu. ya, ya jujur aku juga kadang-kadang make mask gitu kan kalau aku ngeliat orang lain pakai mask di supermarket lah atau Mhm. di daycare-nya si Benji, PJ. ya kan. Aku juga galau, aku juga kayak aduh capek pakai mask kayak Right. ya normal untuk galau, tapi juga No, bukan soal galau itunya, kayak kenapa kita kita CDC kita atau health apa sih namanya tuh, departemen kesehatan kita udah ngasih oke boleh gitu kalian nggak pakai mask yang udah vaksin, sedangkan yang hmm, belum vaksin apa tetap pakai mask, sedangkan di Indonesia mau udah vaksin kayak mau ya, vaksin kayak gitu. ya itu That's the question. karena ini herd immunity ya Ah, belum oke. mencapai persentase yang bisa Percentage. um, accept, diterima. Herd immunity itu um, wah pertama nge-translate ke bahasa Indonesia dalam otak aku tuh susah banget ya. Iya, Kayak, kelihatan kelihatan banget kok Pak, Bapak ya, ya. terbata-bata. Jadi seperti begini ya, herd immunity adalah ya intinya semakin banyak orang yang diimunisasi, semakin kecil kesempatan untuk virus itu nyebar. I see. Oke. Itu ide dasar herd Herd immunity. immunity. Kita sebenarnya nggak tahu herd immunity itu nongol entah di 40%, 50% atau 90%. Kita nggak tahu. Mhm. Semuanya itu tergantung dari aktivitas hidup kita, um, eh, kekuatan nyebar virusnya tersendiri dan segala macam, ya kan? Oke. Um, jadi ya uh, kalau misalnya kita mengobservasi, intinya kita harus ngelihat hasilnya ya kan. Mhm. Apakah hasil dari penyebaran virus itu ada atau enggak, ya kan. Jadi Ya. kalau kalau misalnya rumah sakit atau klinik mereka bilang, oke kita ngelihat jumlah pasien masih banyak yang datang yang baru gitu kan. Jumlah pasien baru yang terkena COVID Mhm. itu entah semakin banyak atau masih sama, ya artinya kita belum dapat herd immunity. Right. Tapi kalau kita udah mau ngelihat angka itu turun secara stabil, ya herd immunity udah mulai tercapai. Jadi sebelum itu terjadi ya kita harus pakai mask dan ngurangin aktivitas yang nyebar tuh virus. Oke. Sebelumnya tuh udah berapa persen sih warga Amerika sendiri yang divaksin kalau versus Indonesia gitu? Aku nggak tahu. Kayak orang Amerika tuh banyak. Ada dua hal yang lagi terjadi sekarang setahu aku. Oke. Em, kan kebanyakan vaksin tuh harus 2 kali ya kan. Ya. Jadi eh, persentase yang divaksin pertama kali lumayan tinggi. Kalau nggak salah 70% deh. Ya kan. Tapi
yang fully vaccinated itu rada rendah. Jadi banyak orang yang dapat vaksin sekali dan udah nggak mau balik lagi untuk yang kedua Hmm. karena ya nggak tahu deh. I see. Jadi intinya adalah kenapa kenapa masih bisa positif ya itu tadi karena kenapa tadi Pak Umar kesimpulan Ya, ya kamu kan, kamu masih kalau belum terinfeksi oleh virusnya, right, kamu bisa terinfeksi biarpun udah dapat vaksin. right, Ya. Dan em, karena virusnya udah mutasi, kamu bisa terinfeksi lagi. Dan moga-moga ya vaksinnya bisa ngelawan mutasi-mutasinya. ya karena udah banyak banget loh varian baru yang keluar. Coba kita Udah nggak apa-apa. Google percentage of Americans vaccinated. Hmm. Percentage. Mhm. Oh, so far di Amerika sendiri aja baru 44% Ya, itu yang dari population. Ya, itu yang fully fully vaccinated, vaccine. ya kan? Udah 2 Right. kali divaksin. Mhm. And then how about Indonesia? Indonesia pasti rendah banget. Ini kita lihat dulu. Ya, mari Nomor kita lihat uh, percentage of Indonesian vaccinated. Oke, gimana? Udah ketemu Iya, jadi persentasenya? jadi ternyata persentasi orang-orang Indonesia yang udah divaksin itu baru Mhm. 4,58%. Wow. 4. 4 ya, 4, less than Wow. 5%. Dan itu dengan vaksin apapun, Sinovac dan Cuma ada 2 vaksin kalau nggak salah yang sejauh ini. Oh ya, tiga Sinovac, eh, apa sih, AstraZeneca, sama Mhm. satu lagi namanya Novavax. Novavax. Novavax, Oke. ya, Wow, cuma 4,5 ya. right. Amazing. Katanya sih Pfizer udah masuk ya ke sana, Oh, oke. Kalau yang tapi Johnson Johnson, what? kalau nggak salah Johnson Johnson bikin juga apa udah kamu sebut ya? Tapi nggak ada What is the daftarnya di Indo. Jadi kayak Pfizer udah masuk, cuman kayaknya nggak gratis gitu, nggak disubsidi sama pemerintah nampaknya gitu. yang Johnson Johnson namanya apa sih? Ini yang Janssen. Artinya dari presentasi aja kita udah bisa ngelihat perbedaannya, kenapa kita di sini di Amerika udah kayak dibebasin nggak pakai mask buat Mhm. yang vaksin, karena ya dari presentasi aja udah kelihatan gitu kan. Ya. Terus Ya, Amrik tuh em, kebebasan ngapa-ngapain tuh sebenarnya bukan, menurut aku sih bukan hanya karena herd immunity deh. Kita kita again kita nggak, kayaknya aku nggak tahu deh, tapi menurut aku kebebasan di sini juga bukan berdasarkan sains doang, tapi juga karena orang udah, ya kamu tau lah, orang pada muak dengan ya pakai itu, dan udah dari awal overwhelming orang sama pada nggak mask. peduli kan. Right. Sekarang ada Amrik tuh udah 600.000 orang meninggal gara-gara COVID. Iya benar. Dan ya intinya Amrik bukan contoh yang harus Iya, diturutin. jangan dicontoh, tapi kan they're Ya. questioning because you know aku posting tentang kita udah lepas mask, dan kita juga pada saat awal vaksin kita nggak langsung lepas mask kan, government nggak ngasih langsung oke, kalian boleh yang udah vaksin, kayak gitu kan. Kita juga pelan-pelan, nggak yang langsung oh udah vaksin oke lepas vaksin gitu, enggak, kayaknya baru kayak sebulan ya boleh nggak pakai mask. Hmm. Less dari sebulan ya, kurang dari sebulan. Um, aku juga pengen ngomongin kenapa persentasenya rendah ya di Indonesia. Ya. Setahu aku ya, dari kamu cerita harus bayar kan untuk vaksin semua itu. Oh enggak, Oh enggak. buat Sinovac, AstraZeneca itu enggak.
itu gratis. Yang kemungkinan kayaknya bayar itu Pfizer. Ya. Kayaknya ya. Aku sih belum tahu ya. Cuman dari beberapa teman aku nggak nemu apanya namanya artikel tentang Pfizer di Indonesia. Hmm. Cuman dari beberapa temen aku tanya, mereka bilang ya Pfizer ada tapi untuk yang kalangan tertentu gitu. Um, menurut kamu kenapa rendah persentasenya? Karena nggak punya duit soalnya. Karena nggak punya duit tapi kan gratis. Bukan, pemerintahnya nggak punya duit. Ya kita tahu sendiri lah Indonesia. Hmm. Mereka dapat Sinovac itu gratis dikasih Cina atau produksi dalam Indonesia Oh atau iya benar kan itu semua itu harus dilihat. harus dilihat ya benar. Dan Aku juga apa? oke, um, lagi banyak permasalahan audio nih. Oke, Malum ya, ya. namanya juga baru. Tadi aku ngomong apaan? Kenapa persentasi vaksin di Indonesia masih serendah itu? Ya, jadi ya aku kurang tahu. Terus Sinovac dikasih gratis, apa diproduksi di Cina, apa Iya benar. diproduksi di Indonesia, semua itu ngaruh kan. Kalau Hmm, misalnya diproduksi di Cina dan dibawa ke Indonesia, itu kan ada cost. cost Mhm, transport. right. Vaksin nggak gampang ditransfer Iya benar. transport. Ya emang kan dari awal pandemik mulai ini juga Indonesia sedikit lelet ya. Sama Ya. kayak Amerika sebenarnya lelet juga, Hmm. which is Ya, tapi ya itu karena Amerika dan Indonesia tuh punya sistem yang sama, ya iya sistem benar. ekonomi yang sama. Sistem Jadi ekonomi yang sama. sistem ekonomi yang nggak mendahulukan kesehatan masyarakatnya sampai mereka sakit. Yep. Benar-benar hal yang reaktif. Mhm. Um, ya kita bisa ngomongin itu. Uh, Di podcast selanjutnya. Kalau ngomongin sekarang juga nggak apa-apa. Kayak kan Well, ini ngaruh ke kenapa iya persentase. sih. Ya nggak tahu ya. Aku ngelihatnya bener-bener Indonesia tuh bener-bener kita kita selalu bahas gitu Indonesia sama Amerika. Ini kayak gue sama Omar tuh sering banget kayak ngomong atau ngebandingin tentang Indonesia sama Amerika, dan kita Mhm. selalu bilang Indonesia sama Amerika tuh sama persis, bedanya adalah Amerika lebih banyak duit aja Ya, korupnya dibanding sama Indonesia. Korupnya sama, dan apa ya, ya healthcare diprofitin, education diprofitin. Jadi gue rasa tuh sama sama sebenarnya gitu. Untuk sebuah negara besar yang katanya the greatest country aja 40% sebenarnya itu masih terlalu pelan ya ya, jelas dibandingin dibanding sama negara-negara negara maju maju lainnya. lainnya, Ya, right? ya aku nggak mau kalau misalnya yang aku nggak suka dengar adalah uh, kenapa orang-orang pada nggak mau divaksin. Yeah. Ya, dan biasanya di berita-berita uh, atau di berita atau di media sosial banyak orang yang kayak ayo kita vaksin, jangan nggak vaksin ya kan, jangan takut bla 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 ya Mhm, kan. mhm, Tapi untuk orang biasa yang dimana mereka harus kerja, harus ngurusin anak, mhm. kesempatan untuk pergi dapetin vaksin itu bisa susah. Yep, right. Nggak ada transport, nggak tahu harus di mana. uh, Cuman omongan kosong doang Ya, kebanyakan iya di sih benar. media bilang ayo kita vaksin gitu, dari orang-orang yang punya kesempatan, punya duit untuk dapetin yang Pfizer atau Sinovac sekalipun gitu. Nggak ngaruh vaksin apapun, tapi mereka bisa ngambil waktu, nggak kerja, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin keluarga untuk dapetin vaksin itu. Karena kita tahu kalau kamu divaksin, waktu aku divaksin kan aku langsung tepar berapa hari itu, Iya, dua yang hari, kedua ya, ha, benar. ya kan? Mhm. Dan banyak orang kalau nggak kerja 2 hari nggak bisa ngasih makan keluarganya di Indonesia ya kan? Iya, Atau dipecat. iya benar. Jadi aku nggak mau ini dijadiin hal individual. Um, jadi yang disalahin adalah yang Nggak vaks. individualnya ya kan, yang nggak vaksin. Iya, oke. Oke. Tapi dilihat juga um, sistem yang ada, kenapa vaksin bisa serendah itu. Ya, jadi kayak
iya juga ya kenapa vaksin bisa rendah itu ya karena dari berbagai sisi sendiri gitu. Masalah di Indonesia tuh emang udah ngakar banget akhirnya jadinya. Ya, bukan S- masalah. Jadi kalau pun digratisin gitu, mhm. kan masih ada kayak permasalahan di mana klinik-klinik tersebut, ya kan? Bisa Iya. nggak orang ini ke Oh, sana, oke. ada transport Se, untuk ke se- kliniknya? ini tadi ini pas banget nih. Barusan banget aku dapet postingan, dapet apa message Mhm. eh lokasi lokasi vaksin di Depok. Ya. Dan kayaknya sih lebih nyebar ya dibanding yang di Amerika ini ya. Karena kan kamu tahu sendiri di Indonesia kan puskesmas setiap Ya, ya. distrik itu ada Mhm. kan, setiap distrik punya puskesmas. Mhm. Jadi untuk di Depok sendiri itu katanya lokasi vaksin COVID-19 itu ada di 38 puskesmas dan di 21 rumah sakit. Jadi kayaknya lebih lebih itu cuma Depok doang tuh kota Ya. Depok tuh. Okay. Well, that's good. Iya lebih bagus sih menurut ini dari Instagram Info Depok which is yang ngejalanin itu Mhm. I don't know ya gitulah pokoknya dari infodepok.net Ada ini nggak kayak IG-nya. vaksin keliling? Ya itu ide bagus sih bener ya vaksin keliling ya kayak mau truck atau food kayak iya Ya. kayak food truck gitu keliling. Ice cream Ice truck cream kali yang truck lebih tepatnya. di Indonesia kan dikit-dikit di Indonesia kan semua pedagang keliling ya harusnya Oh vaksin ya, dikelilingin tuh benar. berat kali bawa storage itu. Liquid ya enggak misalnya kayak per distrik aja gitu per RW aja satu RW berapa sih Hmm. kira-kira perumah apa kepala keluarganya gitu kan pasti Banyak Indonesia. bener-bener mereka tuh harus Padat banget bekerja kan. sama sama Ya. eh RT RW gitu. Iya. Iya sebenarnya untuk penyebaran vaksin kalau dilihat dari segi kultur ya iya dibanding Amerika Indonesia harusnya lebih bisa cepat Karena apa? karena itu Karena tadi pedagang keliling. pedagang keliling bukan karena Indonesia tuh punya RT punya RW gitu Ya. kalau mereka benar-benar bisa eh, Organisasi. organisasi dengan Ya. benar Ya. ngedistribusinya tuh Mhm. lebih gampang kalau menurut aku ya. Iya. Jadi kan kita tadi ngomong Amerika sama Indonesia tuh pada dasarnya sama kan, ya kan? Mhm. Tapi banyak juga perbedaannya, ya kan? Orang Indonesia tuh jauh lebih bermasyarakat, apa namanya itu? Gotong Gotong royong, royong, bermusyawarah. Itu bermusyawarah. musyawarah. Gini nih kalau Hmm. udah kelamaan di Amerika nih ya. Jadi cinta loh. Jadi bermusyawarah, Hmm. right? Ya. Ya, Duh, sorry. kalau permasalahannya Indonesia ya dari dulu mereka tuh niruin sistem ekonomi Amerika dan ya kita lihat hasilnya Amerika sekarang kan kayak untuk hal COVID mereka benar-benar kewalahan karena ya di mana sistem kesehatan itu untuk profit ya hal kayak gini akan bikin bikin tuh sistem kalang kabut Mhm. dan intinya yang aku mau bilang adalah kalau ada hal yang bisa nyelamatin Indonesia menjadi seperti Amrik ya kan Mhm. adalah sistem kultural uh, masyarakatnya yang Yang gotong gotong royongnya royong, ya jiwa gotong royongnya itu yang akan nyelamatin Indonesia benar, karena di Amrik tuh bener-bener kayak um, individualistik banget banget right? banget ya kan segala sesuatu itu uh, harus apa namanya itu dipangkul oleh Diri individual itu sendiri. sendiri. Sedangkan di Indonesia dari dulu kulturnya nggak kayak gitu kan. Mhm. Jadi ya balik lagi ke ide kamu tentang penyebaran vaksin ini. Distribusi, Harusnya distribusinya distribusi. jauh lebih ini kan, tapi ya itu testament ke sistem perekonomian Indonesia yang kayak Amerika Mhm. yang uber kapitalis gitu kan, yang benar-benar kapitalisme banget betapa kuatnya di mana dia itu uh,
jauh lebih kuat daripada kultur gotong royong Indonesia, Mhm. dan itu ya nggak bagus. Iya benar. Well, ya yang kita bisa bilang adalah Hmm. untuk saat ini itu mendingan kalian semua kayak ikutin aja prosedur yang ada, jalanin, jangan nyala-nyalain siapapun, jangan apa ya, jangan jangan masukin ide-ide propaganda. Ya, Kayak udah gitu, ikutin aja prosedurnya. Terus kalaupun emang ada kesempatan buat vaksin, langsung vaksin segera, sesegera mungkin. Terus apa namanya, bantuin orang-orang yang menurut kalian tuh nggak eh, apa namanya, susah buat dapet informasi tentang vaksin gitu. Sekarang kan WhatsApp udah ada, apa udah ada, posting aja tentang vaksin, jadi biar biar semakin nyebar gitu informasi vaksinnya. iya, tapi again, penyebaran informasi tanpa tanpa sesuatu yang tangible, tanpa pergerakan yang Mhm. nyata gitu, Mhm. ngerti nggak sih? Cuman omong kosong doang. Jadi ya harus diiringi dengan pemerintah yang bener-bener um, ngasih kesempatan untuk orang-orang vaksin, Iya ya kan? benar. Orang-orang harus demand, mereka harus demand mana vaksinnya, harus demand kesempatan untuk pergi vaksin, ya kan? Mhm. Harus demand um, supply dan transportasi dan segala macam untuk mereka dapetin vaksin, Vaksin, ya kan? right. Again, kan balik lagi ke yang aku bilang tadi, banyak orang nggak punya kesempatan untuk Buat, dapetin vaksin, iya ya kan? benar. Entah mereka bisa dipecat, nggak bisa kerja, nggak bisa Right, kasih right. makan anaknya. Jadi Ya ya ini kalau bukan masalah mhm, nyebarin informasi doang. informasi Kayaknya sekarang ya semua orang tahu gitu, kayak iya kita harus dapetin vaksin. vaksin. Mhm. Ya, iya mas, makanya dari itu mas, aku kalau misalnya kita punya kemampuan untuk apa ya, misalnya kayak lo tuh kenal beberapa, kenal Pak RT lo, pastilah semua orang kenal sama RT lo, coba gitu samperin Mhm. RT-nya gitu, Pak coba kita data gitu Ya, orang-orang yang udah vaksin sama yang belum. Terus coba kita cari informasi gimana cara daftarnya dan ada di puskesmas mana aja. Artinya kan kalau puskesmas cuma kayak wilayah, puskesmas tuh di kecamatan ya, setiap kecamatan atau apa sih, nggak tahu. atau kelurahan ya, intinya kayak itu kan lingkup yang lebih kecil gitu. Ditambah ada, oh ini loh, zaman-zaman gak tau ya sekarang tuh masih ada apa enggak sih, Karang Taruna. Kalau dulu kan ada Karang Taruna, nah itulah harus si Karang Taruna ini nih harusnya Karung Taruna lupa deh apa? Kayaknya di SMA pernah denger bukan, apa sih? kalau OSIS kan organisasi yang ada di sekolah, kalau Karang Taruna itu organisasi yang ada di kalau Karang Taruna itu adalah organisasi yang ada di perumahan, di neighborhood. Mhm. Jadi kayak biasanya kan kalau RT punya acara misalnya, ya punya acara atau apa, punya program, terus Karang Taruna lah yang apa, ngesosialisasiin gitu. Oke, Gitu. apa lagi? Dan kebanyakan kan kayak misalnya nih generasi milenial yang udah apa namanya, udah canggih sama media sosial atau sama informasi-informasi yang ada di Mhm. media sosial. Coba bantuin orang tua kita yang gaptek gitu. Oh ya, Iya gitu, buat, karena ini ada registrasi online ya. gitu. Mana sih ada orang tua atau misalnya kayak Mhm. masyarakat Indonesia yang di pelosokan gitu buat ngambil handphonenya terus buat daftar online vaksin, mereka kan nggak ada pikiran kayak gitu. Ya, ya, ya. Um, ya itu poin yang benar. Ya. Aku juga kayaknya udah mulai gaptek. Kerjaan aku di Facebook doang. Iya, kamu Facebook doang udah. Oh, ini bahkan ada daftarnya loh. Ini baru buka nih, Mhm. dari apa sih ini, Kota Depok. Itu di Kecamatan Sawangan sendiri ada 1 2 3 4 5 5 puskesmas. Ya.
Jadi intinya kan Indonesia perlu naikin persentasenya ya kan. Yap. Aku kemarin-kemarin dibaca artikel, aku lupa di mana gitu, tapi udah ada beberapa state itu sama aja kayak provinsi di Indonesia, state di Amerika yang mereka ngadain apa, undian, jadi undian atau jadi misalnya lebih kayak judi sih. Jadi Gambling. gambling, kalau misalnya dapat vaksin bisa narik nomor, Oh narik really? nomor, terus habis itu ntar bisa menang satu juta dolar. Ada yang menang, Wow. ada beberapa orang yang menang 1 juta dolar. Oke. Ada yang menang, ya bisa macam-macam kan, nggak harus duit. Bener-bener. Ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, yang namanya gambling atau judi-judi gitu di Amerika tuh emang besar banget. Jadi caranya mereka narik Namanya orang-orang, lottery, ya namanya lotre. lottery. Cara mereka narik orang-orang untuk vaksin dengan cara lottery itu kayaknya, Ya, right? ya. Mhm. Kira-kira Ya, bakal ini nggak di ko- Indonesia? kalau lottery, I don't know. Maybe cari yang lebih Indonesia banget gitu. Mhm. Well, kan di Indonesia ada lotre, kan sesuatu yang biasa kan di Indonesia. Apa namanya itu yang ngumpulin duit setiap bulan, Itu arisan. arisan. Tapi itu kan sama aja kan, ngundi. Enggak, beda. Kalau arisan sama lotre itu beda. Kalau lotre kita masukin duit, misalnya Mhm. kita beli tiket lotre $1.000 misalnya buat kesempatan menang dapetin $1 juta. Ya. Kalau arisan, Mhm. apa yang kita taruh itu yang kita dapat. Kalau kita masukin 1.000 ya kita dapat Tapi 1.000. proses penarikannya Diundi, diundi iya, kan. iya benar. Ya, tapi kalau kita ngomongin gambling ya, gambling tuh judi, itu banyak tipenya ya kan. Kadang-kadang orang tuh mikir judi tuh kayak apa sih, di image kita judi tuh kayak datang ke toko tempat hiburan gitu kan, Iya, ya itu kan, dia dengan kulturnya kartu kan atau beda. dengan ini. Tapi tipe-tipe judi tuh banyak. Intinya, Banyak. ya intinya kalau kita ngambil resiko gitu, jadi kayak sesuatu yang randomized itu termasuk judi gitu. Tapi ada yang acceptable, ada Kamu yang bisa kamu diterima, mau ada yang nggak bisa tahu diterima. nggak gimana orang Indonesia ngelihat judi? Oh, negatif banget Negatif banget kan? ya. Kamu dengerin lagunya Roma Irama yang judi itu. Aku Jadi lupa. kayaknya nggak mungkin. Well ya, tapi kan nggak, namanya bukan judi kan undian, bukan Undian dibilang ya mungkin, jundi atau ya, door prize kan suka ada tuh. ya. Misalnya yang datang vaksin ngambil kartu door prize, Mhm. terus pemerintah setempat nyediain hadiah dari untuk yang dapetin door prize. Itu mungkin mereka lebih eh positif. Mhm. Iya, door prize kali ya. Kayaknya bahasa lebih positifnya. Ya, ya jelas bahasanya harus jangan bilangnya judi. Iya, Um, langsung kamu ditolak. Kalau kita ngomongin elemen dasar judi itu Mhm. adalah kamu ngasih sesuatu of value, sesuatu yang kamu hargain, ya kan, ditaruh. Sesuatu yang kita hargain kita taruh, biasanya uang ya kan. Mhm. Terus abis itu ada chance itu adalah kayak Kesempatan. kesempatan, dan abis itu dapat reward, Yep, prize ya kan. right. Itu 3 elemen itu kan. Iya. Dan biasanya kalau yang jadi masalahnya adalah kalau kita ngasih duit, biasanya permasalahannya datang dari kalau kita masukin duit. Tapi kan sesuatu of value, sesuatu yang kita hargain bukan duit doang, waktu atau tubuh kita atau apapun Iya. gitu kan. Iya benar. Dan ya, terus ada kesempatan, entah kesempatannya tinggi atau kecil. Itu dia, kita nggak terlalu pinter mendeteksi kesempatan kita gitu untuk Mhm. dapetin hadiah ya kan. Benar-benar. Kita selalu mikir, wah ini gue pasti dapat, padahal Mhm. ada kemungkinan besar nggak dapat. Dan makanya itu, undian vaksin mungkin sesuatu yang bagus banget, karena orang akan banyak orang mikir, wah gue bakal dapat gitu, padahal sebenarnya nggak Iyalah, ada. semua orang tuh kayak pada dasarnya tuh emang seneng banget sama yang namanya hadiah, prize. Well, kita sebagai manusia punya propensity apa ya? Aduh, ini susahnya Bahasa susahnya Indonesia translate. propensity. Kita punya, otak kita tuh didesain untuk gambling.
Oke, propensity itu tuh kecenderungan. Kecenderungan. Nah, Iya, ya. Kita tuh punya kecenderungan yang kuat banget untuk gambling. untuk gambling. Itu kayak Ya, natural. it's a natural, Ya. ya itu kayak uh, infrastruktur, kayak framework otak kita. Hmm. Di balik itu semua ada reward. Jadi ya, Yalah, siapa sih yang nggak suka reward? mhm. Yang jadi permasalahan ini kan biasanya adalah kalau dimanfaatin oleh orang lain Benar. untuk memperkaya diri mereka sendiri, Ya. ya kan? Itu yang jadi masalahnya. Ya, jadi kayak sebenarnya tuh banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa dipakai di Indonesia untuk mendistribusikan vaksin supaya lebih cepat lagi gitu. Cuman ya itu tadi kita bisa lihat gimana balik lagi ke governmentnya, pemerintahnya, Dan bisnis-bisnis, bisnis ya right. mereka kalau nggak mau pegawai mereka sakit, ya mereka harus ngasih kesempatan untuk pegawainya ini kan Oh iya, vaksin, ya kan, benar-benar. punya duit untuk divaksin, punya waktu untuk recovery, ya kan, Right. untuk Oke, sembuh. jadi sekarang gini nih, kalau ada pengusaha-pengusaha yang lagi dengerin podcast kita, Masa? mulai kali kan pengusaha muda, Ya. anak-anak muda, pengusaha-pengusaha, entrepreneurs muda Mhm. yang mungkin dengerin podcast kita, coba mulai sekarang organisasi karyawan-karyawannya untuk vaksin, Ya. right? Tapi balik lagi ke permasalahan sistem ekonomi Indonesia, ya kan? Iya. Kan mereka mandang pegawai kayak ini sesuatu yang bisa di replace gitu, kayak Lego pieces gitu, Well, ngerti? untuk Indonesia sendiri kalau menurut aku ya Mhm. lebih better dibanding Amerika kalau Karena soal ya, pegawai. karena orang Indonesia tuh masih punya keberanian untuk demo massal gitu. Bukan soal itu juga, Ya itu itu tadi. penting banget, demo massal Iya, tuh demo penting massal. banget. Bukan itu juga, dari sisi yang tadi kita bahas, gotong Ya, royongnya orang Indonesia itu itu masih kuat banget kan, versi itu damainya. kultur. Benar. Jadi kalau menurut aku, eh selama aku kerja di Indonesia gitu ya, sejauh ini selalu dapat perusahaan atau dapat bos-bos tuh yang baik gitu, yang Mhm. ngehargain. Ya. Dan kebanyakan tuh aku nggak pernah dengar cerita-cerita orang-orang Indonesia yang karyawan itu replacement banget gitu. Beda banget Mhm. deh kultur working Indonesia sama Amerika. Amerika tuh Ya, bener-bener parah banget. ya karena Indonesia tuh dari dulu mereka adalah komunitas yang apa namanya, collectivistic. What does Di that mean? Artinya mereka masyarakat yang benar-benar mikirin kebutuhan orang lain, dan juga kalau mereka bikin keputusan berdasarkan pemikiran orang lain juga. Jadi bukan berdasarkan kemauan diri mereka sendiri gitu. Oh, oke, ya, ya, Sedangkan ya. di Amerika tuh sebaliknya, Mhm. segala sesuatu tuh hanya individual Diri gitu. gue, Jadi diri gue. untuk Iya. diri sendiri Right, gitu. right. Dan nggak mikirin kebutuhan orang lain, karena mereka pada dasarnya mikir orang lain harus mikirin kebutuhan mereka sendiri gitu. Dan kita lihat hasil um, di Amerika gitu, di Yeah. mana kesenjangan sosial tuh udah parah banget sekarang. Karena kalau kamu punya sistem yang nggak balance, ya kan, yang jelas kamu nggak bisa terus-terusan bikin keputusan berdasarkan kemauan orang lain, ya kan. Iya. Ya, nggak hidup nggak bisa kayak Hidup begitu. nggak Harus bisa kayak gitu, harus bener. ada balance ya gitu. Iya, benar. Jadi between terlalu individual Amerika sama Hmm. kolektivitasnya Indonesia harus ada balance dua-duanya. Ya. Ya. Ya, ya tuh benar banget. Jadi kalau menurut aku mungkin bisa perusahaan-perusahaan itu mewadahi karyawan-karyawannya. Ya. Tapi jangan anggap remeh sistem kapitalis ya. Indonesia kan again mereka Bahaya. negara kapitalis kan, Ya. sistem ekonominya. Dan kalau misalnya mereka dikasih kesempatan um, untuk dapetin profit jangka pendek, mereka akan dapetin profit jangka pendek. Mereka nggak peduli orang bisnis tertentu ya. Itu mentalitas mereka. Jadi kalau misalnya oke, lu mau vaksin gitu, well 2 hari nggak kerja, gue kehilangan duit.
replace aja nih orang gitu. Dan buruh Indonesia tuh banyak banget. Indonesia tuh punya potensi buruh yang tinggi banget. Iya sih benar. Dan em, dan ya mereka bisa kayak banyak bisnis yang bisa kayak ya ngeganti pegawai kalau mereka ngerugiin sedikit, Ya. dan itu nggak sehat banget. Untuk melawan itu ya jelas kayak ada cara damainya adalah kayak Mhm. kayak kultur Indonesia yang yang ada musyawarahnya, yang S- Tiba-tiba came out in my mind. tapi juga akan ada waktu di mana ya kalau misalnya itu nggak ada gunanya, ya demo itu penting banget. Ya, di Indonesia kan ada asosiat buruh ya. Kalau di Ada sini ya. kan kayak Anian, Hmm. iya ada. Union. Kalau di Onion sini onion union. itu beda lagi. Oh, Onion itu union. sayur. Union. Iya, union itu kan asosiasi buruh. Kalau nggak salah Hmm. Indonesia termasuk yang kuat juga buruhnya. Okay, that's good. Mhm. Dan mereka tuh kayak, aduh sorry, mic-nya kepentok. Dan mereka sering banget demo buruh Ya. dan eh ya adalah organisasi yang ngegerakin buruh-buruh di Mhm. Indonesia gitu. Kayaknya Pekerja-pekerja. kamu pernah dengerin di media sosial tuh buruh tuh, aku jarang banget denger buruh. Kalau di media sosial Amerika kan kadang-kadang aku masih denger union ini, union itu masih kedengeran. Kamu di media sosial Indonesia, kamu pernah lihat video tentang buruh nggak? Enggak, soalnya buruh kayaknya tuh dipandangnya Rendah. rendah Iya. Kayak buruh emang secara ya itu secara yang sedihnya ya, bahasa, ya iya kan? secara Sedih banget bahasa kayak gitu. atau jadi di pikiran kita kalau misalnya kita dengar kata buruh, Ya, pasti yang ada di pikiran kita adalah tukang. tukang, Ya, pabrik, kayak mereka nggak penting gitu kan. nggak penting Sesuatu kan, yang memalukan sesuatu gitu. yang memalukan. Hmm. That's right. Ya aku juga waktu tumbuh di Indonesia juga kayak insult, kayak Yeah, penghinaan right, gitu kan. right. Dan kenapa Kayak ya? hal yang shame gitu ya, yang malu-maluin, yang Kenapa ya bisa memalukan. kayak gitu ya? Kita punya pemikiran kayak gitu. I don't know. Padahal jelas mereka penting gitu. Kayaknya tuh ada kayak, kan kalau sekarang kan aku bikin lemari sendiri ya kan. Aku ngerjain hal-hal tukang ya kan. Sedangkan kita tumbuh mikirin kayak pekerjaan tukang itu sesuatu yang memalukan. Yap. Tapi sekarang aku kerjanya aku bikin lemari sendiri, bikin rak buku sendiri, bikin meja belajar sendiri, ya kan, dengan alat-alat. Potong rumput sendiri itu kan tukang Iya. rumput tuh. Iya itu dia. Nah itu tadi makanya aku sempat kayak mention generasi milenial sekarang ini kan udah lebih terbuka ya Hmm. secara pemikiran karena kita udah bisa ngakses gitu. Oh di negara lain tuh yang namanya buruh tuh nggak hal rendah gitu. Ya. Oh di belahan dunia mana buruh tuh justru gajinya lebih besar dibanding nurse Mhm. gitu kan. Ya. Bisa bayangin gak buruh-buruh kayak tukang bangunan tuh lebih gede loh gajinya dibanding tenaga medis gitu, Mhm. yang technician terus atau misalnya kayak driver truck, Mhm. supir truk yang transportasi makanan lah antar kota Ya. kayak gitu-gitu itu gede banget gajinya gitu. Ya. Nah itu dia, jadi generasi milenial sekarang kayaknya udah mulai ngerubah persepsi hal-hal itu Ya. gitu biarpun Ya, ya aku masih cuman mau ngomongin pengalaman aku menjadi tukang ya. Jadi tukang. ya intinya aku jadi tukang kan waktu aku kuliah. Mhm. Aku kuliah di sini, Tukang bangunan kan. iya tapi untuk teater, Oh iya iya ya kan. bener-bener. Jadi aku kerja di teater dan kerjanya ya ngebangun set, ngebangun apa namanya tuh, uh, bukan pondok. Oh, aku mikirnya pondok. Panggung. Panggung. Beda kayak Pondok. panggung, bikin panggung. Panggung. Saya bikin panggung. Panggung. Terus ama hiasan-hiasan panggung ya kan, kayak pintu, Dekorasi. dekorasi, ya, decoration, bikin itu semua, dan kebanyakan dari kayu ya kan. Mhm. Dan selama tumbuh di Indonesia tuh aku nggak pernah kayak megang megang palu aja jarang ya kan. Megang palu buat ngetok orang gitu. Buat tawuran Buat tawuran. ya kan.
Dan ada tuh memproduksi sesuatu dengan tangan kamu sendiri itu rewarding banget. Kamu sebagai fotografer juga tahu kan, Mhm. memproduksi sesuatu kan rewarding banget ya kan. Iya. Bisa nih, aku baru selesai bikin lemari buat Benji. Dan kamu liatin 24 jam gitu kan tanpa Iya, berhenti. karena itu Ada kepuasan ada sendiri kepuasan kan. sendiri memproduksi sesuatu yang Benar. nyata di dunia ini gitu. Mhm. Tapi kita mandang tukang rendah banget. Iya, Padahal mereka ngejalanin sesuatu yang bagus. benar. Iya kayak aduh ini pas banget deh. Kemarin tuh Hmm. ada yang posting ya eh tentang ih tukang bangunan. Oh enggak. Jadi waktu itu ada demo buruh. Mereka Hmm. minta kenaikan gaji kan. Dan mereka pantas naikin gaji ya. Oh iya jelas. Terus ada teman aku yang posting nyinyir. Ya. Dari awal demo itu dia udah nyinyir parah habis-habisan. Hmm. Kayak ya halah kenapa sih nggak lewat aspirasi internet aja atau misalnya ngerti gak sih kayak ngirim surat ke pemerintah ya hello ngirim surat terus that's a stupid pernyataan Ya, banget ya. ya Surat dibuka terus surat tolong terbuka tolong naikin right gaji saya di surat itu. Habis itu suratnya terus dibuang. kalian sadar gak sih kalian tuh bikin macet bla 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 Oh, berhari-hari dia memburunya ya. tuh ya kan terus abis itu mulailah banyak postingan-postingan buruh tuh punya motor motor apa tuh yang keren tuh Ninja Ya. ya kan yang mahal di Indonesia kan mahal tuh Hmm. Ninja terus oh lu masih minta naikin gaji padahal motor lo kayak gitu kayak coba kalau misalnya lifestyle lo ditekan lo Oh bisa my god. hidup Ya. mereka ngomong kayak gitu Ya. loh dan gue langsung kayak loh emang Disconnected dari kenapa kalau realitas banget. misalnya kita mau pakai uang kita Mhm. untuk hal yang kita suka Ya. you know what I mean Well, ada gini ya. Semakin banyak duit beredar di kalangan masyarakat, masyarakat mereka akan punya banyak uang untuk beli beli sesuatu, sesuatu dan ya kan? itu sistem ekonomi Ya, berjalan right ya kan? Permasalahan di kapitalis sekarang adalah semua duit kesedot ke atas iya dan nggak balik lagi ke bawah. Semakin banyak duit di kantong ya, orang-orang biasa, mereka akan pakai duit itu untuk hal-hal yang penting, Mhm. makan, ya kan, listrik atau apa gitu. Duitnya langsung balik lagi ke ekonomi. Sedangkan orang kaya duitnya nggak balik lagi ke ekonomi. Duit Iya, nongkrong dan bikin duit, udah gitu doang. Well nggak gitu doang sih. Tapi intinya pengedaran duitnya nggak lancar. ya. Well, ya itu panjang banget ya kalau misalnya dibahas tentang ekonomi Kita dan dari vaksin ke buruh, dari vaksin ke ya buruh coba. Mendingan kita balik lagi ke vaksin. balik lagi ke vaksin. Ya, well, ya intinya adalah kayak permasalahan rendahnya vaksin Pandangan Indonesia, vaksin ya kan, Indonesia ya. persentasenya bukan masalah individual doang, tapi masalah sistem juga. Sistem, ya benar. Banyak faktor yang Banyak faktor. Iya, itu tadi yang cuma aku bisa bilang kalau kalian ada di posisi mampu ngebantu, bantulah gitu orang-orang yang eh gaptek atau misalnya nggak tahu informasi kasih informasi jangan cuma sekedar kasih informasi kalau bisa ini bu di situ bu kalau nggak bisa anterin gitu ya. ngerti nggak sih ke tetangga-tetangga kalian Oh iya, kayak terus lihat sabar lihat jangka panjangnya, lihat Mhm. reward jangka panjangnya, ya kan. Kalau Iya kalau kau punya duit atau punya bisnis ya coba gitu, Mhm. Benar pakai duit sendiri untuk pastiin pegawainya dapat vaksin. dapat vaksin benar itu makanya terus sama ini sorry Eh, ya ikutin aja apa yang pemerintah bilang gitu jalanin prosedurnya sabar-sabar tahan-tahan supaya ya apa ya kita juga tahu lah biarpun pemerintah agak oco-oneng Ya. ya biarpun pemerintah juga oco-oneng gitu tapi mereka juga sebenarnya tahu gini kok ekonomi kita juga lagi goyang nih gimana caranya supaya pulih gitu kan Emang goyang nggak? Hah? Goyang? Emangnya ekonominya goyang Indonesia? iya Well, growthnya GDP coba lihat. Soalnya iya kayak Cina
setahu aku ya, Mhm. biarpun kena COVID ini, mereka tetap ada growth, Oke. pertumbuhan Nah, growthnya masih, aku ekonominya nggak tahu masih deh. Coba cek. meningkat. Kalau Indonesia, Cuman banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang udah mulai tutup. Grocery asli Indonesia ya, kayak beberapa Hero, apalagi mhm. sih itu yang kemarin banyak, Matahari tutup, Oh ya, banyak yang pada gulung tikar. oh ya turun, turun dikit. Oh, enggak dikit. Jadi kayak sekalipun ya itu tadi, sekalipun pemerintahnya juga oconeng, mereka juga pasti tahu nih kita nggak bisa nih, apa namanya, terus-terusan kayak gini gitu. Jadi ikutin aja dulu, sabar-sabar. Kalian mudah-mudahan secepatnya balik normal. Tapi menurut aku Ya bah. persentase vaksin nggak bakal naik. Kalau 4% sekarang kayaknya nggak bakal naik ke depannya. Udah berapa lama sih mereka mulai vaksinasi? Coba kita lihat. When? Dan aku ngomong pesimistik kayak gitu karena ada pentingnya kita punya mentalitas pesimistik. Karena kalau kita terlalu optimistik, ya kan, Hmm? wah kedepannya akan bagus gitu. Ya, Amin lihat deh, persentase sekarang 4,5% ya kan. Kita Ya. harus punya pesimis, um, harus pesimistik untuk kedepannya Mhm. supaya kita bergerak gitu. Jadi bisa sih, kayak kalau Indonesia mau tetap ignore ignore COVID ini, Mhm. bisa, akan tetap bisa maju. Tapi konsekuensinya apa? Ya kan? Banyak yang meninggal. Akan banyak yang meninggal, Mhm. dan juga kesempatan untuk virus ini mutasi Akan dan lebih banyak. akan lebih gede karena Ya. begitu orang-orang yang rentan dan tua meninggal karena Mhm. COVID ini, wah virusnya akan ngapain? Mutasi Mutasi. dan infeksi apa yang mereka bisa infeksi, ya kan? Yap. Orang muda, ya kan? Anak kecil, gitu. Well, ya, Ya itu dia kenapa sekarang banyak hmm, mutasi. Balik ke situ kan. Oke, Indonesia sama. Ini aku udah nemuin artikel Indonesia mulai vaksin itu Januari. Ya beda sebulan lah dari Amerika ya. Amerika itu Desember ya, setahu aku, seingat aku. ya. Aku lagi baca World Bank. Mhm. Ya, Indonesia antara Februari 2020 dan 2021 2,8 juta orang um, turun di bawah kena turun di bawah garis kemiskinan. Wow. Terus hampir 2 juta orang kehilangan pekerjaan. Dari Februari 2020. Februari 2020 ya. Artinya dari awal pandemik ya, Awal pandemik dinyatakan. Ya. dinyatakan, right? Kita kayaknya emang sebenarnya COVID udah mulai ada bukti-bukti COVID nongolnya sebelum Jauh sebelum. 2020. Ya. Enggak jauh, mungkin sekitar Oktober 2019. Oh, oke. Well, Oke, kayaknya udah. Kita udah ngomongin tentang COVID dan buruh. sepanjang itu. Ya mungkin nextnya kita bakalan kayak bahas banyak hal yang lagi happening. Ya. Jadi buat teman-teman semua, hang in there. Hmm? Kamu ada pesan dan pesan gak? Kalau misalnya COVID penting, suatu isu yang penting buat orang-orang Indonesia, ya harus mulai ini ngedemand pemerintah dan ngedemand bisnis-bisnis untuk melakukan sesuatu yang Cepat. yang benar, bukan Oke. cuma omong doang, bukan sekedar nyebarin di sosial media, Ya, tapi juga ngelakuin perubahan sistematis terutama di sistem kesehatan. benar. Well, alright then. Oke, that's it. Thank you. See you later. Bye. Bye.